Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Video kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dapat menyimak video ini dengan baik dalam kondisi sehat walafiat. Untuk materi hari ini yaitu pertanyaan di alam kubur. Anak-anak Ustazah yang sholih dan sholihah, jika seseorang meninggal dunia, maka harus kalian ketahui, satu, ia tidak lagi di dunia, tetapi sudah di alam barzah. Kalau ada yang mengaku ruh gentayangan, maka itu jin yang menyerupai mereka. Jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Itu adalah jin yang menyerupai orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, terputuslah semua amalannya. Ketika kita meninggal, maka putuslah semua amal kita. Tidak lagi kita bisa berbuat dosa dan tidak bisa pula kita berbuat kebaikan. Penjelasannya yang pertama, alam barzah adalah alam kubur, alam yang membatasi antara dunia dan akhirat, yaitu masa setelah manusia mati sampai hari kiamat. Dan di sini ada yang dinamakan siksa kubur atau azab kubur. Berikutnya, orang yang sudah meninggal akan terputus semua amalnya kecuali 3. Maksudnya, tadi dijelaskan ketika kita sudah meninggal, maka kita tidak bisa berbuat dosa maupun berbuat kebaikan lagi, sehingga kita tidak bisa mendapat pahala lagi. Namun, ada 3 hal yang bila kita sudah meninggal pun, kita masih dapat pahalanya. Yaitu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita punya lalu kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat. Mengajari orang lain, misalkan kalian mengajarkan adik kalian membaca Al-Quran. Ketika kalian meninggal, adik kalian tetap membaca Al-Quran, maka kalian mendapat pahalanya juga. Yang kedua, sedekah jariyah. Kalian menginfakkan celengan kalian untuk pembangunan masjid atau pembangunan sekolah, pembangunan jalan, maka selama jalan itu, sekolah itu, masjid itu digunakan untuk kebaikan, maka kalian mendapat pahalanya. Yang ketiga, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadilah kalian anak yang solih yang mendoakan orang tua kalian. Ketika seorang mayit telah selesai dikuburkan, maka akan dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Lalu datang 2 malaikat dan mereka bertanya. Pertanyaan yang pertama adalah, Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Atau siapakah Tuhanmu? Pertanyaan yang kedua yaitu, Wa ma dinuka? Dan apakah agamamu? Yang ketiga, Wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Yang artinya, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Kalau kalian di dunia ditanya, siapa Tuhanmu? Maka kalian bisa menjawabnya.
pertanyaan ini bukan untuk dihafal jawabannya, tapi untuk kita pelajari. Jadi tidak bisa kita berpikir saya akan menghafal jawaban dari pertanyaan ini. Ketiga pertanyaan ini disebut fitnah kubur. Pernahkah kita ujian dan tidak bisa mengerjakannya? Kalian pernah tidak bisa menjawab pertanyaan pada saat ujian atau pada saat ulangan? Pernahkah kita berbuat kesalahan kemudian ditanya oleh guru dan orang tua dan kita takut menjawabnya? Nah, sekarang bayangkan bagaimana beratnya kehidupan di alam kubur jika kita tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi ketika ditanya. Maka kita harus mempelajari, meyakini dan mengamalkan ketiga hal ini agar nanti bisa menjawab ketika ditanya. Jadi pertanyaan itu bisa kita jawab jika kita memiliki ilmunya, mempelajarinya, meyakininya, dan mengamalkan ketiganya. Jawaban dari ketiga pertanyaan di atas adalah 3 pokok agama yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Jadi ada 3 pokok agama yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, mengenal Allah Ta'ala. Bayangkan ketika kalian ditanya, siapa ayah kalian? Kalian bisa menjawab kalau kalian mengenalnya, kan? Maka itulah ketika kita ditanya, siapa Tuhanmu? Maka kita harus kenal Allah Ta'ala. Yang kedua, mengenal agama Islam, mempelajari agama Islam, seluk-beluk agama Islam, larangan terbesar, perintah terbesar, maka kita harus tahu. Yang ketiga, mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, termasuk mengikuti sunnahnya. Ketiga hal ini akan kita bahas lebih rinci di pertemuan berikutnya. Tugas untuk hari ini adalah mengerjakan latihan di buku modul. Ayo berlatih halaman 37. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi pengingat khususnya untuk diri Ustazah pribadi. Lalu untuk kalian, mari kita mempersiapkan diri, bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam berbuat kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.